Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram yang terkait dengan fikih nikah. Yaitu masih di dalam kitab nikah, namun babnya adalah bab talak. Malam hari ini yang kita baca adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah Ibnatu Al-Jaun, yang mana hadis Ibnatul Jaun ini sudah pernah kita baca, namun dalam riwayat yang lain dari Ibnu Majah yang di dalam sanadnya itu terdapat kedhaifan. Di akhir dari kitabin nikah, sebelum kita masuk kepada bab al-kafa'ah wal khiyar, itu sudah kita baca kemarin hadis tersebut. Dan di dalam hadis tersebut, hadis Ibnatul Jaun ini yang diriwayatkan dalam Sunan Ibni Majah, dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada saat itu untuk menunjukkan cacat dalam aib dari pasangan yang didapati, itu menjadikan sebab bolehnya untuk menjatuhkan talak. Nah, ini di akhir di akhir kitabin nikah kemarin sudah kita baca, namun sanadnya ada kedhaifan, di mana di dalamnya ada perawi yang namanya Ubaid ibn Al-Qasim. Nah, kali ini Al-Hafidz Ibnu Hajar kembali membawakan hadis Aisyah ini untuk menunjukkan permasalahan talak kinayah. Kinayah itu sindiran. Jadi menjatuhkan talak tidak dengan redaksi talak yang sharih. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas kalau redaksinya itu sharih, jelas talak, mau sungguh-sungguh mau main-main itu tetap jatuh. Jadi meskipun dia main-main tetap jatuh. Nah, sekarang redaksinya itu bukan talak. Jadi suami tidak mengatakan aku mentalak kamu, tidak. Tetapi redaksinya adalah redaksi sindiran, kita pisah ranjang saja gitu. Kamu kembali saja ke rumah ibumu, kamu keluar saja dari rumah ini gitu. Jangan dekat-dekati aku gitu. Nah, yang demikian ini lafadz kinayah atau sindiran yang demikian ini, apakah talak ini jatuh atau tidak? Berikut ini hadisnya kita baca terlebih dahulu. An Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna ibnata Al-Jaun, bahwasanya putri dari Al-Jaun. Ini suku beliau ini ternyata dari Kindah, Al-Kindiyah. Lamma udkhilat ala Rasulillah, ketika didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia dipertemukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadana minha, dan kemudian Rasulullah mendekat kepadanya, qalat a'udzu billahi minka, maka putri Al-Jaun ini tadi mengatakan aku berlindung kepada Allah dari Anda. Faqal, kemudian Nabi mengatakan laqad uzti bi'azim, Anda telah berlindung kepada ilah yang maha azim, yang maha agung. Ilhaqi bi ahliki, pulang dan temuilah keluargamu. Al-hadits arwahu Al-Bukhari. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Bukhari juga diriwayatkan peristiwa ini dari sahabat yang lain, yaitu Abu Usaid.
As-Sa'idi. Abu Usaid As-Sa'idi ini beliaulah yang menjemput perempuan ini tadi. Nah, Abu Usaid As-Sa'idi mengatakan qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta intalaqna ila ha'itin yuqalu lahu asy-syaut. Kami berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di suatu wilayah perkebunan yang dinamakan asy-syaut. Hatta intahaina ila ha'itaini, sampai kita berakhir pada dua kebun. Fajalasna bainahuma, kita beristirahat duduk di antara kedua kebun tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijlisu hahuna, duduklah di sini. Wa dakhala wa qad utiya bil jauniyah. Nah, Rasulullah masuk ke kebun tersebut dan Rasulullah didatangkan pada wanita Jauniyah ini tadi, Ibnatul Jaun. Fa unzilat fi baitin fi nakhlin fi baiti Umaymah bintin Nu'man ibn Syarahil. Rasulullah itu ditempatkan di rumah seseorang yang bernama Umaymah bintin Nu'man ibn Syarahil. Wa ma'aha dayatuha hadinatun laha. Bersama dengannya ada pelayannya yang menjadi pengasuhnya. Falamma dakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui wanita tersebut, Nabi mengatakan habi nafsaki li, berikan dirimu kepadaku. Karena di dalam Al-Qur'an wanita yang dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satunya adalah dengan lafaz hibah. Jadi ketika wanita mengatakan aku menghibahkan diriku kepadamu, maka itu sudah menjadi istri Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan ketika ada wanita mukminah yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi berkenan untuk menerimanya, maka itu halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Nabi meminta untuk menghibahkan dirinya. Qalat, kemudian wanita ini tadi, Ibnatul Jaun tadi mengatakan, wa hal tahabul malikatu nafsaha lisuqah. Apakah seorang malikah, seorang ratu seperti diriku, artinya dia memandang dirinya itu memiliki kedudukan sosial yang tinggi, menganggap dirinya tidak pantas untuk menghibahkan dirinya kepada as-suqah, orang biasa seperti diri Nabi. Jadi dia menganggap Nabi Muhammad ini orang biasa saja, rakyat jelata gitu kan. Fahal tahabul malikatu nafsaha lisuqah. Nah, artinya dia tidak berkenan untuk menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ahwa bi yadihi yad'u yadahu 'alaiha litaskuna. Kemudian Nabi Muhammad itu berupaya untuk menenangkan dirinya, meletakkan tangannya agar dia lebih tenang. Baru kemudian Ibnatul Jaun ini mengatakan, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah dari dirimu. Qal qad uzti bima'ad. Nah, dalam hadis Abu Usaid ini disebutkan Anda telah berlindung kepada Allah yang Maha Pelindung. Thumma kharaja alaina, baru kemudian Rasulullah pulang. Faqala ya Aba Usaid uksuha raziqiyataini wa alhiqha bi ahliha. Wahai Abu Usaid, berikanlah kepadanya raziqiyataini, ada dua pakaian raziqiyah, ini sebagai maharnya. Wa alhiqha bi ahliha, dan kembalikan ia kepada keluarganya. Nah, ini kisah ini masih belum lengkap jemaah sekalian. Abu Usaid ini sebelumnya memang diutus oleh Nabi untuk menjemput wanita ini. Nah, kelengkapan kisahnya itu dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, itu di dalam kitab beliau At-Tabaqat. Nah, Imam Ibnu Sa'ad itu meriwayatkannya
jalur Abdul Wahid ibn Abi Aun mengatakan qadiman Nu'man ibnu Abil Jaun al-Kindi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tokoh dari suku Kindah. Ini salah satu kabilah Arab yang besar, suku Kindah. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari peristiwa ini dapat kita prediksi kejadian ini di tahun ke-9 Hijriyah. Artinya pada saat Amul Wufud, kedatangan kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab itu untuk menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satu utusan-utusan itu datang kepada Nabi, salah satunya adalah utusan dari suku Kindah ini. Mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, uzawwijuka ajmala ayyimin fil Arab." Apakah engkau bersedia untuk aku nikahkan kepada wanita ayyim, dia janda yang paling cantik ini di seluruh penjuru Arab ini. Kana tahta ibni ammin laha fatufiya. Jadi sebelumnya dia merupakan istri dari sepupunya sendiri, kemudian suaminya itu wafat. Faqad raghibat fiki qala na'am. Nah, dia sebenarnya berkenan kepada Anda. Qala na'am. Maka Nabi mengatakan iya. Kalau begitu, apa kata Utsman ibn Abil Jaun ini? Fab'ats man tahmiluha ilaika. Kalau begitu kirim seseorang yang akan menjemputnya untuk mengantarkannya kepada Anda. Fab'atsa ma'ahu Abu Usaid As-Sa'idi, maka Nabi Muhammad mengutus Abu Usaid As-Sa'idi. Ini kisah sebelumnya kan. Ketika diutus, qala Abu Usaid mengatakan fa'aqamtu thalathata ayyamin. Nah, di perkampungan suku Kindah itu Abu Usaid berdiam di sana selama 3 hari. Tsumma tahammaltu biha ma'i. Kemudian aku menjemput dan mengantarkannya bersama denganku fi mihaffatin, di atas tandu. Jadi tentunya yang demikian ini yang nampak bahwasanya Abu Usaid itu tidak sendiri bersama dengan beberapa orang sahabat, tapi ketua rombongannya adalah beliau. Fa aqbaltu biha hatta qadimtul Madinah, maka aku membawanya datang bersama dengannya, dengan wanita ini tadi, Ibnatul Jaun tadi, sampai aku tiba di Madinah. Fa anzaltuha fi Bani Sa'idah, maka aku tempatkan wanita ini tadi di tempat wilayahnya Bani Sa'idah. Ini tadi yang di dalam riwayat Imam Bukhari disebut kebun tadi. Jadi perkampungan Bani Sa'idah itu kan ada kebun-kebunnya di situ, ditempatkan di salah satu rumah tadi yang di dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan rumahnya Umaymah. Nah, ketika sudah ditempatkan di situ, dia diinapkan di situ, maka Abu Usaid datang kepada Nabi, wa wajjahtu ila Rasulillah. Aku menuju kepada Rasulullah hendak memberikan kabar, inilah wanita yang tadi yang kemarin itu ditawarkan oleh siapa? Utsman ibn Abil Jaun tadi sudah datang. Dia sekarang di sini dilaporin gitu kepada Nabi. Nah, pada saat itu ketika Abu Usaid datang menemui Nabi, Nabi sedang berada di Bani Amr bin Auf. Wa huwa fi Bani Amr ibn Auf fa akhbartuhu. Aku kabarkan kepada Rasulullah, ini sudah datang. Nah, demikian di dalam riwayatnya Imam Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya. Qala Ibnu Abil Aun, kemudian Ibnu Abil Aun tadi, Utsman ibn Abil Aun tadi mengatakan wa kana dzalika fi Rabi'il Awwal sanata sab'in. Namun keterangan di sini tadi saya prediksikan tahun ke-9, ternyata ini tahun ke-7 ini. Wa kana dzalika fi Rabi'il Awwal, yang demikian ini terjadinya di tahun ke-7 Hijriyah, di bulan Rabiul Awwal. Tsumma ukhrija dzalika min tariqaini. Kemudian hadis ini dikeluarkan dari 2 jalur. Nah,
Ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad, ini melengkapi apa yang ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai lafaz talak yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan ilhaqi bi ahliki, pulanglah kamu temui keluargamu. Apakah ini lafaz talak atau bukan gitu kan. Nah, yang pertama jumhur ulama 4 madhab ini menyatakan bahwasanya talak jatuh dengan ucapan yang demikian kalau disertai niat talak. Jadi harus ada disertai niat talak. Apapun ucapannya, ketika itu sindiran dan ada niat dalam hati, jatuh talak itu. Nah, hujahnya jumhur ulama 4 madhab adalah hadis ini. Adalah hadis ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada wanita ini, pulanglah kamu ke menemui keluargamu. Dan setelah keluar, Rasulullah menemui Abu Usaid. Abu Usaid diperintahkan untuk apa? Kembalikan dia kepada keluarganya, tapi berikan apa? Raziqiyataini, 2 pakaian raziqiyah ini sebagai maharnya. Kembalikan dia pulang kepada keluarganya. Nah, makanya Abu Usaid yang disuruh oleh Nabi, karena Abu Usaid yang menjemputnya dari perkampungan suku Kindah itu untuk dibawa dan ditempatkan untuk sementara di perkampungan Bani Sa'idah. Nah, jadi demikian. Nah, jumhur ulama pendapatnya seperti ini. Kemudian pendapat yang kedua, ini tidak jatuh talak. Ini pendapatnya mazhab Zahiriyah. Karena mazhab Zahiriyah melihat hadis ini tidak ada kesorihan, tidak ada kesorehan itu keterus terangan bahwasanya sudah terjadi akad nikah antara Nabi dengan walinya gitu loh. Yang ada di sini kan yang menyatakan tadi Utsman ibn Abil Jaun ini ketika mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uzawwijuka, apakah dia walinya atau tidak? Ini belum ada keterus terangan menurut siapa? Madhab Zahiriyah. Sehingga Nabi Muhammad meminta wanita ini untuk menghibahkan dirinya. Makanya dalam riwayat Imam Bukhari tadi kan diminta untuk menghibahkan dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya dengan walinya itu belum terjadi akad gitu, dalam pandangannya mazhab Zahiriyah, sehingga Nabi Muhammad SAW meminta dia untuk menghibahkan dirinya agar dia halal, tetapi dia tidak berkenan untuk menghibahkan dirinya karena merasa kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW dan menganggap dirinya itu sebagai malikah, sebagai ratu gitu. Kedudukan sosialnya lebih tinggi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menjadi pandangan madhab Zahiriyah ini. Nah, Allah Taala alam dari kedua. Satu lagi dalil yang dikemukakan oleh madhab Zahiriyah adalah hadis Ka'ab ibn Malik radhiyallahu taala anhu, pada saat Ka'ab ibn Malik itu dihajar atau didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin selama 50 hari. Nah, Ka'ab ibn Malik itu kan mengatakan, wanaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kalamina ayyuhas salasah. Rasulullah itu melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami 3 orang ini yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Siapa-siapa saja 3 orang itu? Ka'ab ibn Malik, kemudian Murarah ibn Rabi' al-Amri, dan kemudian Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Jadi didiamkan, ini yang namanya al-hajar, metode hajar atau mendiamkan
orang yang melakukan pelanggaran syariat karena tidak ikut dalam pertempuran Tabuk pada saat itu di tahun ke-9 Hijriah. Nah, itu berlangsung selama 50 hari. Di hari yang ke-40 gitu kan, di hari yang ke-40 Rasulullah mengutus kepada Ka'ab ibn Malik dan 2 sahabatnya lagi memerintahkan agar istrinya itu meninggalkan suaminya ini. Jadi antum bisa bayangkan selama 40 hari ketemu sama kaum muslimin, salam gak dijawab gitu kan. Terus kemudian mau ngajak berbicara, ngobrol, nggak diheranin gitu. Ka'ab bin Malik ini datang ke Rasulullah mengucapkan salam, bibirnya Rasulullah bergerak untuk waalaikumsalam saja tidak gitu loh. Diperhatikan betul bibirnya Rasulullah itu jawab salam atau tidak, ternyata tidak gitu loh. Ini yang dipersaksikan oleh Ka'ab bin Malik. Nah, di hari yang ke-40 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusan, idza Rasulillah ya'tini, ada utusan dari Rasulullah datang kepadaku, faqal, mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Ini Rasulullah memerintahkan dirimu untuk i'tizal, menjauhi istrimu. Nah, di situ Ka'ab bin Malik bertanya gitu kan, utalliquha amma dha af'al. Ini maksudnya apakah saya harus mentalak dia atau tidak gitu loh. Qala la, kata utusannya Rasulullah, tidak. Bal i'tazilha fala taqrabannaha. Hanya saja kamu jauhi istrimu, jangan kamu mendekati istrimu. Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik. Kemudian Rasulullah juga mengutus utusannya ini kepada 2 temannya lagi yang dihajar ini di hari ke-40 tadi dengan perintah yang sama. Jadi istri-istrinya itu disuruh keluar dari rumahnya untuk tidak lagi bersama Ka'ab bin Malik. Faqultu limraati, maka aku katakan kepada istriku, ilhaqi bi ahliki. Sama dengan ucapannya Nabi tadi. Kamu pergi datangin keluargamu. Pergi bergabunglah dengan keluargamu gitu kan. Fakuni indahum. Jadilah Anda bersama dengan mereka, dengan keluarga Anda, hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusannya dalam perkara ini. Nah, itu yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik, diucapkan kepada istrinya dan tidak jatuh talak. Tidak dianggap dia jatuh talak karena perintahnya Nabi tadi tidak untuk mentalak istrinya, akan tetapi hanya istrinya itu menjauhi. Nanti di hari yang ke-50, di malam ke-50 baru turun wahyu tentang diterimanya pertaubatannya siapa? Ka'ab ibn Malik ini. Dan ini yang menjadi dalil bagi mazhab Zahiriyah bahwasanya ucapan ilhaqi bi ahliki ini tidak menjatuhkan talak. Dan untuk hadis wanita dari Jauniyah ini tadi, dari suku Kindah tadi, jawaban dari mazhab Zahiriyah adalah tidak ada kesarihan, keterusterangan akad yang terjadi di situ. Dan ketika Rasulullah menemuinya dan Rasulullah mengatakan habi nafsaki, hibahkan dirimu untukku, ini menunjukkan bahwasanya memang belum terjadi akad dirinya dengan walinya gitu loh anunya. Ini pandangannya siapa? Madhab Zahiriyah. Adapun jumhur ulama ketika menjawab, yaitu 4 madhab ini menjawab bahwasanya talak dengan kinayah ini jatuh gitu, kalau disertai dengan niat. Adapun untuk kasus Ka'ab bin Malik yang mengatakan ilhaqi bi ahliki, temui keluargamu, bergabunglah kamu dengan keluargamu, ini pada kasus tidak adanya niat. Karena tadi Ka'ab bin Malik menanyakan kepada utusan Rasulullah, apakah saya harus mentalaknya atau bagaimana gitu kan. Ammadza af'al, kata beliau. Ketika ditegaskan tidak gitu kan, qala la, tidak. Jadi tidak diperintahkan untuk mentalak, akan tetapi berpisah tempat,
i'tizal, kamu menyendiri, istrinya nggak boleh bersama dengan dia, sehingga istrinya dia kembali ke rumah orang tuanya. Ini tidak disertai dengan niat. Buktinya tidak disertai dengan niat karena sebelumnya sudah ditegaskan Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk mentalaknya. Nah, pada kasus Imra'atul Jaun yang hadisnya diriwayatkan oleh Abu Usaid tadi dan juga diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di sini ada kesan bahwasanya Rasulullah meniatkan gitu loh untuk talak. Nah, di antara yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu memang meniatkan talak, beliau memerintahkan siapa? Abu Usaid untuk memberikan maharnya, gitu loh. Untuk mengembalikan maharnya, gitu. Untuk memberikan mahar. Kalau memberikan mahar, ini yang nampak sudah terjadi akad, gitu loh. Dan riwayatnya Imam Ibnu Sa'ad ini tadi berarti itu menegaskan bahwasanya itu akad, gitu loh. Dan bahwasanya Utsman ibn Abil Jaun ini salah satu walinya ketika menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mengatakan uzawwijuka, mau nggak kamu saya nikahkan, dan Rasulullah mengatakan na'am. Nah, ini merupakan jawaban jumhur ulama terhadap siapa? Terhadap madhab Zahiriyah. Adapun ucapan Nabi untuk memintanya menghibah, ini bukan dalam rangka untuk menghalalkan dirinya sebagai istri Nabi, akan tetapi sebagai bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menenangkan dirinya, gitu loh. Dan tadi dilihat di dalam riwayatnya Imam Bukhari, Rasulullah berupaya untuk menenangkan dengan meletakkan tangannya, tetapi justru malah dia tidak tenang dan kemudian mengatakan laqad a'udzubillahi minka laqad uzti bi'azim, kata Nabi, kamu sudah berlindung kepada zat yang maha agung, bi'azim, kepada zat yang maha agung. Ilhaqi bi ahliki, pergilah kamu menemui keluargamu, artinya kembalilah kamu kepada keluargamu. Nah, ini jawaban jawaban jumhur ulama. Allahu ta'ala a'lam. Dari kedua pendapat ini yang nampak bahwasanya jumhur ulama ini lebih kuat pendapatnya bagi saya, bahwasanya boleh menjatuhkan talak dengan lafadz kinayah ini jika memang disertai niat untuk mentalak. Nah, jawaban-jawaban terhadap kedua hadis ini tadi sebagaimana yang kami ungkapkan. Untuk kasusnya Ka'ab bin Malik tidak ada niat di situ. Nah, untuk kasus Nabi Muhammad ada tujuan memang untuk mentalak wanita tersebut. Nah, di antara indikasi-indikasinya menunjukkan bahwasanya Nabi mentalak, Nabi memberikan mahar setelah itu. Kalau memberikan mahar berarti sudah terjadi akad, gitu, raziqiyatain, dan meminta Abu Usaid untuk mengembalikannya kepada keluarganya. Kemudian yang juga menunjukkan kesan bahwasanya Nabi itu sudah menikahinya, gitu kan. Rasulullah berada di satu ruangan berdua saja, gitu loh. Artinya sudah terjadi apa? Sudah terjadi akad sebelumnya ketika berada berdua bersama dengan wanita Jauniyah ini tadi, dari suku Kindah ini tadi. Nah, ini yang berkenaan dengan masalah hukum fikih yang terkandung di dalam hadis ini. Faedah-faedah yang lain yang terkait dengan hadis ini, bahwasanya yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang paling takut terhadap Allah Azza wa Jalla, gitu. Ketika wanita ini tadi mengatakan a'udzubillah minka, dengan zat yang maha agung, sudah disebutkan Rasulullah takut. Artinya kalau dia sudah menggunakan nama Allah untuk tidak disentuh oleh Nabi Muhammad SAW, sudah Rasulullah tidak berani. Maka sudah, kalau begitu Anda tidak mau kembali, gitu, kepada kepada keluarga Anda.
Nah, sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwasanya wanita Kindah ini tadi, Imra'atul Jaun tadi, yang dari suku Kindah, dia ditipu gitu loh. Mau ditipu nih gimana maksudnya? Jadi ketika sudah datang ke Madinah, ada yang mengabarkan nanti kalau Rasulullah datang ngomong begini, itu ucapan ini disenangi sama Rasulullah gini. Tapi saya sanksi dengan kesahihan riwayat tersebut gitu. Dengan kesahihan riwayat tersebut saya masih menyangsikannya. Sebagian literatur hadis ada yang membawakan riwayat tersebut untuk menunjukkan bahwasanya sebabnya dia mengucapkan a'udzubillahi minka itu karena ditipu oleh sebagian orang, dan sebagian riwayat nanti menyebutkan yang melakukan itu adalah Hafsah dengan Aisyah. Ini tambah tidak benar lagi gitu loh. Yang sahih adalah yang sebagaimana di dalam riwayat Imam Al-Bukhari ini tadi, bahwasanya dia tidak ingin status dirinya itu sebagai malikah atau bangsawannya suku Kindah itu harus menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Dia tidak berkenan di situ. Dan kemudian faedah yang lainnya, apakah ketika pernah dinikahi oleh Nabi kemudian ditalak oleh Nabi demikian sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan, apakah wanita ini terhitung ummahatul mukmin yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain setelah Nabi SAW gitu? Karena pernah dinikahi oleh Nabi tetapi belum dilakukan hubungan badan, sudah diceraikan oleh Nabi. Bagaimana kemudian hukumnya kalau ada seorang muslim yang menikahi wanita ini? Nah, di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anha, beberapa riwayat menyebutkan bahwasanya Ikrimah ibn Abi Jahal itu mempersunting dan menikahi wanita ini tadi gitu loh. Sehingga ketika Umar ibn al-Khattab mendengarnya itu hendak dihukum Ikrimah ini. Ketika barusan hendak dihukum karena telah menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi gitu kan, maka dijawab bahwasanya Rasulullah SAW tidak menghijab diriku, artinya dia bukan ummahatul mukminin. Dan kemudian yang kedua, Rasulullah belum melakukan hubungan badan juga dengan wanita ini tadi dan langsung dicerai oleh Nabi SAW, maka dia bukan ummahatul mukminin. Sehingga Umar ibn al-Khattab tidak jadi untuk menghukum siapa? Tidak jadi untuk menghukum Ikrimah dalam hal ini. Nah, ini yang beberapa dalil yang berkenaan dengan hadis ini. Nah, kemudian hadis yang ke-12, hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk melanjutkan istidlalnya mazhab Zahiriyah. Nah, istidlal mazhab Zahiriyah tadi menyatakan bahwasanya belum terjadi akad nikah, sehingga ucapannya Nabi Muhammad ini tidak menjadikan talak itu jatuh karena memang belum ada pernikahan. Nah, yang menegaskan hal tersebut yang seolah mendukung dari istidlalnya mazhab Zahiriyah itu adalah hadis Jabir ini, tetapi hadis ini ma'lul, ada kelemahan tersembunyi, nanti akan kami sampaikan. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Hadis yang ke-12 didatangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah setelah hadis talak dengan kinayah ini tadi. An Jabir ibn Abdullah, diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqa illa ba'da nikahin. Tidak ada talak kecuali setelah terjadinya pernikahan.
wala itqa illa ba'da milkin, dan tidak ada pemerdekaan atau pembebasan dari perbudakan kecuali setelah statusnya itu menjadi milik tuannya, artinya dia sudah menjadi budak tuannya. Rawahu Abu Ya'la, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, wa sahhahahu Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Bahkan Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ini ketika mensahihkan hadis ini, beliau mengatakan takjub gitu kan. Ajibtu minasyaikhaini gitu kan. Saya takjub dengan syaikhain, yaitu Bukhari dan Muslim. Kok bisa ada syarat hadis yang sudah terpenuhi seperti ini tapi kok nggak dimasukkan ke dalam kedua kitab sahihnya itu gitu loh. Komentar dari Al-Imam Al-Hakim. Tapi ternyata Al-Hafidz Ibnu Hajar memang menyebutkan wahwa ma'lul. Ada illah, ada kelemahan tersembunyi yang boleh jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim melihat kelemahan tersembunyi itu sehingga tidak dimasukkan ke dalam sahihnya. Kelemahan tersembunyi itu kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni di dalam ilalnya. Bahwasanya apa? Hadis ini mursal. Yang sahih adalah thoriqnya atau jalurnya itu mursal, tidak menyebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anha. Nah, ini singkatnya yang dijelaskan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah demikian. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berupaya untuk membawakan jalur lain untuk menguatkan hadis ini, tetapi juga dia maklul. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa akhraja Ibnu Majah 'anil Miswar ibn Makhramah. Kemudian Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan pula dari Miswar ibn Makhramah mislahu, semisal dari hadis Jabir, wa isnaduhu hasan, dengan sanad yang hasan, lakinnahu ma'lulun aidan, akan tetapi dia juga ma'lul, terdapat illah yang tersembunyi di dalam riwayatnya Imam Ibnu Majah ini. Ala kulli hal, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan lemahnya kedua hadis ini yang menyatakan tidak ada talak kecuali setelah pernikahan, al-qiyas dengan qiyas utamanya itu di dalam hukum pernikahan memang talak itu terjadinya setelah akad. Karena secara bahasa talak itu artinya membebaskan, melepaskan. Nikah itu al-aqdu, mengikat gitu kan. Al-aqdu itu ikatan, suatu upaya untuk melepas tidaklah terwujud kecuali setelah adanya ikatan. Kalau ditalak mau dilepas, apa yang dilepas kalau belum terikat gitu loh. Ini secara qiyas akli ya. Secara qiyas akli demikian. Meskipun tanpa hadis yang dhaif ini, talak ini memang harus bisa dianggap sah terjadi setelah pernikahan yang sahih, setelah pernikahan yang sah itu terjadi. Nah, kembali lagi kepada pembahasan yang sebelumnya, tetap yang saya cenderung kepada pendapatnya adalah pendapat jumhur ulama tadi, bahwasanya apa? Talak ini dengan kinayah ini sah jika disertai dengan niat, sebagaimana hujah yang sudah kami kemukakan sebelumnya ini tadi. Kemudian hadis yang ada dua hadis lagi yang menjadi penutup dari bab at-talak ini, yang berkenaan dengan talak terhadap sesuatu yang dia tidak memilikinya, tidak mampu. Dan kemudian juga talak apabila dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Ini ada hadis umum yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkenaan dengan perkara tersebut. Hadis yang ke-13 adalah hadis Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Jadduhu
yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi sahabat nabinya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Rangkaian sanad ini oleh para ulama hadis termasuk yang didiskusikan dan dipertanyakan. Jadi sering diungkapkan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih, siapa ayahnya dan siapa kakeknya gitu kan. Yang dimaksud kakeknya ini apakah kakeknya Amr atau kakeknya Shu'aib? Kalau yang dimaksud dengan kakeknya Amr, maka sanad ini terputus karena kakeknya Amr itu adalah putranya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Tapi kalau yang dimaksud dalam sanad ini sebagai kakek adalah kakeknya Shu'aib, maka beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As, sehingga sanad ini bersambung, tidak mursal. Nah, yang disahihkan oleh para muhaqqiq diantaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih ini bersambung, dan yang dimaksud dengan kakek di sini adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Apa hadis yang disampaikan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nadhra li bani adama fi ma la yamlik. Tidak ada nazar bagi anak cucu Adam terhadap sesuatu yang dia tidak mampu, fi ma la yamlik. Jadi kalau dia bernazar terus kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya, maka tidak wajib untuk ditunaikan, akan tetapi dia hendaknya membayar kafarat. Wala itqalahu fi ma la yamlik. Kemudian tidak ada pembebasan budak juga baginya terhadap sesuatu yang dia tidak memilikinya. Wala talaqalahu fi ma la yamlik, dan tidak ada talak pula terhadap sesuatu yang dia tidak memilikinya. Artinya bukan istrinya, nggak bisa dia mentalak. Saya mentalak istri kamu gitu, nggak bisa. Ini bukan istrinya. Artinya yang dia tidak ada kepemilikan di situ, tidak ada talak. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa nuqila 'anil Bukhari, dan kemudian dinukilkan dari Imam Al-Bukhari bahwasanya Imam Bukhari mengatakan annahu asahhu ma warada fihi. Ini yang paling sahih dalam perkara berkenaan dengan talak setelah pernikahan. Artinya kalau nikahnya itu belum berlangsung dan dia belum memiliki, ya talak itu belum bisa dijatuhkan. Jadi dibawakan hadis ini diantaranya untuk menguatkan makna yang sebelumnya tadi ada di dalam hadis Jabir. Kiranya ini terlebih dahulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, karena sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Penjelasan yang belum tersampaikan berkenaan dengan dua hadis terakhir ini, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada 2 pekan yang akan datang ketika pembahasan fikih nikah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.